Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal aqibatul muttaqin amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Maiza Karina. Saya salah satu mahasiswa Pasca UIN Sunan Kalijaga dalam program studi pendidikan Islam anak usia dini. Di video kali ini, guna memenuhi tugas dari Dr. Hajah Marhumah MPD, saya akan membahas tentang ilmu ma'anil hadis, paradigma interkoneksi dalam buku karya Dr. Haji Abdul Muttaqin MAG. Ilmu ma'anil hadis, paradigma interkoneksi, di mana ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan metodis, sehingga body of knowledge dari ilmu pengetahuan itu lebih clear and distinct. Artinya apa? Jika sudah disebut sebagai ilmu atau sains, berarti suatu gagasan, konstruksi, pemikiran itu sudah memiliki sumber, memiliki metode, dan bisa divalidasi atau diuji. Ma'anil hadis. Ma'anil merupakan jamak dari kata makna. Hadis adalah semua yang dinisbatkan atau semua yang disandarkan kepada baginda, baik itu merupakan perbuatan, perkataan, atau pernyataan. Namun, ulama fikih menyatakan hadis adalah hal-hal yang berkaitan dengan syariat Islam semata. Tentu di sini memiliki perbedaan antara arti dari hadis tersebut. Berarti ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, baik dari struktur linguistik teks hadis, asbabul wurud hadis, konteks turunnya hadis baik itu makro maupun mikro, bagaimana kedudukan Nabi pada saat menyampaikan hadis, audiens atau sahabat yang menyertai Nabi pada saat menyampaikan hadis, sampai bagaimana mengkontekskan teks hadis yang merupakan klasik dengan konteks masa yang saat ini yang merupakan masa yang selalu dinamis atau berkembang, tanpa kita menghilangkan relevansi dari hadis tersebut. Sebenarnya Nabi secara aplikatif telah mengajarkan kepada para sahabat tentang ilmu ma'anil hadis itu sendiri. Salah satu contoh, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayu amali ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, al-hal wal murtahil. Namun sahabat tidak mengerti, tidak paham apa arti al-hal wal murtahil. Kemudian sahabat bertanya lagi kepada baginda. Kemudian Rasulullah menjawab, alladzi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih, yaitu orang-orang yang membaca Al-Qur'an dari awal hingga akhir. Dalam kita mempelajari hadis, setidaknya kita mengetahui 4 objek kajian yang sangat penting, di mana 4 objek tersebut yang pertama adalah historisitas hadis. Bagaimana histori atau sejarah hadis itu ditulis? Apakah memang hadis itu sudah ada pada zaman Nabi atau memang merupakan oral dari para perawi hadis? Karena Nabi Muhammad tidak pernah secara resmi memerintahkan kepada para sahabat untuk membukukan atau menulis hadis. Adapun di antara beberapa para sahabat yang memang disuruh secara khusus oleh baginda Nabi karena hafalan mereka itu terbilang tidak kuat, sehingga menulislah cara mereka mengikat hadis-hadis yang disabdakan oleh Nabi agar mereka selalu mengingatnya. Objek yang kedua adalah otentisitas hadis. Bagaimana kita melacak atau menelisik hadis itu apakah autentik atau tidaknya. Tentu dalam hal ini kritik sanad dan matan hadis itu sangat kuat, sangat perlu dalam memvalidasi suatu hadis. Objek yang ketiga adalah otoritas. Bagaimana hujjatus sunnah dari hadis tersebut. Objek yang keempat adalah interpretasi atau memahami, atau disebut sebagai hermeneutika. Interpretasi inilah yang kemudian melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut sebagai ma'anil hadis. Bagaimana
sudut pandang cara kita memahami hadis Nabi, sehingga kita bisa sampai kepada maqasid yang ditujukan oleh Nabi dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek, sehingga kita bisa paham, kita bisa mengambil substansi yang ada dalam hadis tersebut. Selanjutnya adalah paradigma. Bagaimana sudut pandang seseorang dalam memahami hadis dan bagaimana bentuk praktik mereka dalam memandang hadis tersebut. Tipologi paradigma pemahaman hadis di sini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama normatif tekstual, di mana golongan ini hanya mengartikan hadis dalam bentuk teks hadis zahir saja. Bagaimana konteks hadis tersebut, yang kemudian yang di luar dari teks hadis bersifat tidak valid. Contoh hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda pada para istrinya, yang artinya orang kalian yang menyusuli sepeninggalanku adalah yang paling panjang tangannya. Dalam hal ini para istri Rasulullah mengartikan panjang tangan secara zahir, namun Rasulullah mengartikan panjang tangan yang sebenarnya adalah mereka yang paling ringan tangannya dalam membantu orang, mereka yang rajin bersedekah, mereka yang paling banyak amal ibadahnya. Tipologi yang kedua adalah historis kontekstual, di mana golongan ini lebih moderat. Mereka mengkaji atau mentelaah makna-makna hadis yang terkandung di dalamnya. Tipologi yang kedua yaitu rejectionis liberal, di mana golongan ini menolak hadis-hadis yang menurut mereka tidak masuk akal. Dalam hal ini contohnya seperti hadis medis tentang lalat, hadis medis tentang air kencing onta. Dan yang terakhir adalah interkoneksi. Bagaimana hubungan antara hadis dengan ilmu-ilmu yang moderat atau ilmu-ilmu masa kini. Dalam kita mempelajari hadis, perlu kiranya kita menginterkoneksikan bagaimana teks hadis berbicara dengan kontekstual yang ada saat ini. Contoh tadi seperti air kencing onta yang tidak masuk akal menurut mereka, namun bagaimana interkoneksi atau bagaimana kita melihat ilmu medis berbicara, bagaimana ilmu-ilmu lain berargumen tentang hadis tersebut. Kita tidak menghilangkan relevansi atau kita tidak menolak karena tidak tahu cara mengamalkan. Bagaimana kita melihat teks hadis berbicara, kemudian bagaimana cara kita mengkaji secara kritis tentang hadis tersebut, bagaimana kita mengkontekskan, bagaimana kita melihat sudut pandang dari hadis tersebut, sehingga kita sampai kepada kesimpulan yang konkret, yang valid, dan tidak keluar dari syariat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.